Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhamawati dari kelas 11 TKJE. Saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer, jaringan atau komputer network adalah kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan lainnya yang saling terhubung melalui media transmisi sehingga dapat saling berkomunikasi berbagai data dan sumber daya perangkat keras. Tujuan adanya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim transmitter dapat sampai kepada penerima servis dengan tepat dan akurat. Nomor 1, jaringan geografis. PAN dan personal area. Network adalah sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat atau perangkat pribadi seperti tablet, telepon, genggam, handset, nirkabel, dan laptop. Contoh, implementasi adalah jaringan Bluetooth, IRDA, Interspeed Data Action, J-Wave, dan Zigbee. LAN atau Local Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah lokal atau skala kecil, seperti jaringan dalam rumah, ruangan, sekolah, atau gedung. Kebanyakan LAN berbasis pada teknologi I802.3 XMART dan teknologi 802.111bw memiliki kecepatan berpindah data yang lebih tinggi dan tidak membutuhkan akses internal, memiliki jangkauan sekitar 100 meter sampai 2 km. MAN Wide Area Network adalah jaringan yang cakupannya lebih luas dari LAN, menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetap berada di kota yang sama atau berbeda. MAN merupakan jaringan komputer di dalam kota yang memiliki transmitter data kecepatan tinggi yang menghubungkan sebagai lokal seperti kampus, perkantoran, pemerintah, dan sebagai jarak. Maksimum yang dapat dijangkau oleh MAN adalah 80 km. One Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat komputer atau berbagai macam tipe jaringan lainnya seperti LAN dan WLAN dan jarak jangkauan yang cukup jauh, bahkan bisa antar negara atau benua. Topologi jaringan. Topologi jaringan menggambarkan struktur jaringan tentang bagaimana semua komponen saling terhubung satu dengan lainnya. Topologi dalam jaringan komputer akan mempengaruhi kinerja atau kecepatan komunikasi antar komputer. Pada dasarnya, topologi jaringan komputer merupakan peta dari jaringan komputer tersebut. Topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu topologis secara fisik dan topologis secara logika. Topologis secara fisik menjelaskan susunan dari tabel komputer serta lokal dari seluruh komponen jaringan. Topologi secara logika menetapkan informasi atau aliran data dalam jaringan. Bus, jaringan yang disebut secara serial dengan menggunakan kabel tunggal yang terbentang sepanjang jaringan sebagai background. Ring, topologi ini berbentuk seperti cincin atau lingkaran. Kedua bagian ujung terminal pada topologi jaringan ini saling terhubung. Star, topologi ini menggunakan hubungan atau switch sebagai central node fungsi. Hubungan atau switch adalah sebagai pengatur dan pengendali dalam pengiriman ke komputer atau tanpa melewati komputer yang bukan tujuan. Topologi tree. Topologi tree atau disebut topologi ekstensor. Topologi ini biasanya berbentuk pohon dengan menghubungkan beberapa topologi star dengan satu topologi bus sebagai background. Topologi mesh. Topologi mesh adalah
konfigurasi jaringan di mana semua komputer dan perangkat jaringan saling berhubungan. Berdasarkan fungsi komputer peer-to-peer, jaringan peer-to-peer V2V adalah model jaringan yang terdiri dari dua atau lebih perangkat sebagai terminal, bisa komputer atau router, yang saling tersambung dan berkomunikasi secara langsung tanpa pelaratan point-to-point. Client server. Pada model jaringan ini, perangkat akan dibagi menjadi dua bagian yang terpisah dari masih merupakan sebuah kesatuan, yakni client dan server. Selain merupakan perangkat yang menerima penampilan dan menjalankan software, komputer server merupakan perangkat penyediaan aplikasi dan bertindak sebagai pengelola keamanan serta data aplikasi. Berdasarkan hak aksesnya, internet. Jaringan internet atau pribadi, sebuah lembaga privat network yang dibangun menggunakan teknologi internet atau menggunakan protokol TCP. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagai informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual, vendor, mitra, partner, pelangganan, dan lain-lainnya. Extranet dan dapat juga diartikan sebagai internet sebuah perusahaan yang disebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Internet Instrumented Network adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh Indonesia. Berdasarkan distribusi data, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan Transpusat Trellis Network dan jaringan distribusi network. Jaringan terpusat Astristek. Jaringan terpusat dibagi di situs server yang mengenai semua personel utama. Manfaat utama dari manajemen jaringan terpusat adalah komunikasi efisien, keterjangkauan. Administrator jaringan berada di bawah tekanan untuk menjaga agar komputer mereka tetap ada dan multi-akhir. Jadi memiliki server pusat yang mengontrol seluruh jaringan berarti mengurangi waktu administrasi dan jumlah administrator. Selain itu, semua data harus melewati satu jaringan terpusat sehingga lebih mudah untuk melacak dan mengumpulkan data di seluruh jaringan-jaringan. Terpusat memiliki kekurangan, misalnya satu titik kegagalan dapat menjadi faktor risiko bagi seluruh perusahaan. Jika server pusat memiliki master, gagal komputer, klien individu yang terhubung dengannya tidak akan memproses pemerintah. Pengguna dampak dari kesalahan ini tergantung pada beberapa banyak server memproses. Jika mesin lainnya hanya mengirim pemerintahan, kesediaan sistem dapat sepenuhnya direkomendasikan. Skalabilitas juga terbatas karena semua aplikasi kekuatan permosan berada di satu server. Satu-satunya untuk mengalahkan jaringan adalah dengan menambah memori bandwidth 1/0 atau kekuatan processor ke server. Ini mungkin buat solusi yang hemat biaya dalam jangka panjang. Terakhir, kurangnya bandwidth juga dapat menjaga keandalan jika memiliki bisnis dengan proses aktivitas yang bervariasi atau service. Dengan terbukti menjadi hambatan karena masuknya pemerintahan penggunaan secara bersamaan dan kualitas mengikuti jumlah pemerintah yang benar dapat ditangani oleh sistem. Jaringan terdistribusi. Ketika terjadinya pemosehan data, arsitektur jaringan terdistribusi mengaplikasikan beban kerja di beberapa komputer
Daripada mengendalikan satu server pusat RAN, ini berkembang dari kemajuan pesat dalam komputer desktop. Dan laptop yang kini menawarkan kinerja jauh melampaui kebutuhan sebagai besar aplikasi bisnis ini, berarti bahwa daya komputer tambah dapat digunakan untuk memproses distribusi jaringan memiliki banyak keunggulan dibandingkan jaringan-jaringan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.